Halo teman-teman, kita ketemu lagi di cerita jam 10 malam. Admin di sini akan menceritakan kisah horor, mistis, atau kejadian janggal lainnya. Tapi sebelum admin mulai bercerita, tidak ada salahnya untuk kalian subscribe dan nyalakan loncengnya. Apabila kalian suka konten ini, kalian bisa memberikan like di bawah. Malam ini, admin akan membawakan sebuah kisah yang cukup fenomenal pada masanya. Kisah ini menceritakan seorang penjual nasi goreng yang berjualan di sekitaran kompleks perumahan mewah di daerah Bilangan, Jakarta Selatan. Sebut saja Kang Yudi. Kala itu Kang Yudi berjualan nasi goreng seperti biasanya. Ia mendorong gerobak dari setelah maghrib hingga subuh menjelang. Dagangan yang Kang Yudi jajakan seperti pada umumnya. Nasi goreng biasa, nasi goreng ayam, hingga nasi goreng spesial. Hari itu merupakan hari yang Kang Yudi ingat di sepanjang hidup Kang Yudi. Menjelang pukul 17.00, Kang Yudi menyiapkan dagangannya. Kemudian setelah maghrib selesai, Kang Yudi mulai berjualan di sekitaran jembatan dan komplek rumah tersebut. Dagangan Kang Yudi hari itu tidak seperti biasanya. Yang menurut penduduk komplek mewah tersebut, nasi goreng Kang Yudi adalah nasi goreng yang sangat terkenal enak. Namun pada hari itu, nasi goreng Kang Yudi belum laris sama sekali. Padahal hari itu sangat cerah. Dan seperti biasanya seharusnya dagangan Kang Yudi sudah laris, bahkan sebelum pukul tengah malam. Ia biasanya menjajakan dagangannya di dekat jembatan komplek. Namun hari itu, tidak ada yang membeli dagangannya. Tak kenal putus asa, Kang Yudi berkeliling komplek untuk berjualan. Kemudian ia teringat sebuah mitos bahwa ada sebuah rumah angker di salah satu blok di perumahan mewah tersebut. Kang Yudi pun nekat melawan rasa takutnya, timbang ia tidak mendapatkan penghasilan hari itu. Lama Kang Yudi berkeliling komplek, akhirnya ada seorang pemudi, sebut saja Nina, membeli dagangan Kang Yudi. Nina merupakan seorang asisten rumah tangga di sekitaran komplek tersebut. Kala itu, Nina membeli nasi goreng atas keinginan anak majikannya. Nina membeli 2 bungkus nasi goreng. Menurut Nina kala itu, wajah Kang Yudi hari itu tampak kosong, pucat dan tidak ceria seperti biasanya. Kang Yudi dikenal penduduk kompleks sebagai penjual nasi goreng yang ramah dan ceria dengan pelanggannya. "Eta Kang Yudi kunaon?" kata Nina sembari melihat wajah Kang Yudi. "Gak kenapa-napa teh," jawab Kang Yudi lesu. Setelah itu, Nina selesai membayar belanjaannya. Nina kala itu sempat mengingatkan Kang Yudi soal mitos rumah kosong yang sering terjadi penampakan. "Kang Yudi, itu di depan ada rumah kosong Kang, hati-hati atuh Kang, mending akang teh balik aja ke blok sebelah." "Nina ngeri akang teh kenapa-napa di sana," kata Nina sembari ia memberikan uang ke Kang Yudi. Nina kala itu bergegas menuju rumah majikannya, sementara Kang Yudi sedikit mematung di pinggir jalan. "Itu Kang Yudi mengapa teh gitu? Nina teh kepikiran non," kata Nina sembari memberikan nasi goreng kepada anak majikannya. Sementara itu Kang Yudi merasa aneh karena Nina agak bawel malam itu. Ia agak banyak berbicara. Kang Yudi kala itu bersyukur Nina membeli dagangannya sebagai penglaris. Kemudian Kang Yudi duduk di pinggir jalan. Cuaca yang semulanya terang berubah menjadi hujan kencang. Kang Yudi yang takut kebasahan terpaksa meneduh di bawah sebuah pohon rumah besar. Sayup-sayup Kang Yudi mendengar suara ramai di kejauhan. Kali itu Kang Yudi menoleh ke belakang dan melihat sebuah rumah mewah yang sedang mengadakan pesta. Padahal menurut pengakuan satpam yang melintas, rumah itu sudah kosong selama puluhan tahun. Dan saat itu satpam yang berjaga mengelilingi komplek menyaksikan Kang Yudi dan dia melihat ke arah rumah kosong tersebut. "Kang, ono potong lihat ke rumah itu terus. Kang Yudi, ikut saya aja ke pos satpam," kata satpam tersebut. Namun menurut satpam itu, Kang Yudi hanya diam beberapa saat. Sementara Kang Yudi tidak mendengar suara apapun. Hingga beberapa saat kemudian, seorang perempuan cantik keluar dari dalam rumah. Perempuan itu membeli sebanyak 10 bungkus nasi goreng. Wanita itu tampak seperti manusia pada umumnya, mengenakan pakaian layaknya manusia dan bertingkah seperti manusia. Kang Yudi sangat kegirangan karena sejak sore dagangannya tidak laku sama sekali. Kang Yudi pun segera membuatkan pesanan wanita tersebut. Dalam hatinya, Kang Yudi sangat bahagia dan kegirangan. Berselang 1 jam, semua pesanan wanita tersebut selesai dibuat. Wanita itu membawa semua pesanan Kang Yudi ke dalam. Sebelum pergi, wanita cantik itu berkata, "Kang, nanti uangnya ambil saja di dalam ya," kata perempuan cantik itu. Selama beberapa jam, wanita itu tidak kembali. Kemudian Kang Yudi mendengar pesan wanita tersebut. Ia masuk ke dalam rumah wanita itu. Dalam penglihatannya, rumah tersebut seperti rumah pada umumnya. Bercahaya terang, mewah, dan juga rapi. Namun pada kenyataannya, rumah tersebut sudah berpuluh-puluh tahun kosong dan terbengkalai. Hingga keesokan paginya, Kang Yudi tidak kembali, dan gerobaknya tetap diam di depan rumah kosong tersebut. Sedangkan orang-orang sudah mulai khawatir. Gerobaknya dipenuhi orang-orang yang penasaran dan juga ketakutan. Kemudian, berita tersebut tersebar hingga ke seluruh komplek. Maka terjadilah kegegeran di komplek tersebut.
Nina yang mengetahui kejadian itu agak panik dan khawatir akan nasib Kang Yudi. Hingga 3 hari lamanya Kang Yudi tidak ditemukan. Warga sudah mulai putus asa dan menghubungi pihak berwajib. Sementara itu, gerobaknya dibawa dan diparkirkan di dekat pos satpam komplek. Warga dan satpam komplek sebelumnya bahu-membahu mencari Kang Yudi di sekitaran komplek. Namun nihil, Kang Yudi tidak ditemukan. Hingga saat ini, tidak diketahui bagaimana nasib Kang Yudi. Ada yang bilang dia ditemukan di dalam rumah kosong dalam keadaan tak sadarkan diri. Namun ada juga yang bilang Kang Yudi ditemukan ada di bawah pohon beringin tak jauh dari rumah horor tersebut. Namun ada juga yang bilang bahwa Kang Yudi ditemukan ada di rumahnya dan ia tidak sadarkan diri. Ada juga beberapa berita yang mengabarkan bahwa Kang Yudi tidak ditemukan sampai saat ini. Hingga saat ini tidak diketahui bagaimana nasib Kang Yudi yang sebenarnya. Kisah ini dikenal dengan sebutan Rumah Kosong Pondok Indah. Ya mungkin beberapa viewers tahu tentang rumah kosong ini. Rumah kosong yang memiliki banyak kejadian mistis yang tidak normal, hingga teror-teror menakutkan dari penghuni rumah kosong tersebut. Diketahui penghuni rumah tersebut dulunya merupakan seorang saudagar kaya raya. Ia dan keluarganya pergi berlibur, namun tewas karena kecelakaan. Sedangkan rumahnya hanya ditinggali pelayan dan babysitter. Namun mereka juga tewas di hari yang sama karena dirampok. Beberapa lama kemudian, rumah itu tiba-tiba terbakar misterius. Tidak ada yang tahu bagaimana dan apa penyebab kejadian terbakarnya rumah tersebut. Kejadian mistis tersebut juga diperparah dengan beberapa oknum yang melakukan pesugihan di tempat tersebut, yang menjadikan nuansa horor semakin kental. Begitulah kisah rumah hantu Pondok Indah. Jika kalian memiliki kisah mistis atau horor lainnya, kalian dapat segera menuliskannya di kolom komentar. Jika kalian suka cerita ini, kalian bisa like video ini dan admin akan terus mencari kisah mistis di sekitar kalian. Jangan lupa untuk berdoa sebelum tidur, karena siapa tahu ada yang menemani kalian.